apabila ibu kita sudah sepuh usia di atas 70 tahun, tapi alhamdulillah di puasa Ramadan kemarin masih diberi kesempatan untuk full menyelesaikan puasa 30 hari walaupun ada masa-masa sulitnya. Sekarang dalam keadaan ragu atas jumlah hutang puasanya di masa remaja akibat haid, hamil, dan menyusui. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap wajib diqodho di masa sekarang? Nah, artinya dia mampu. Nah, Ogi, dia mampu. Dia mampu. Mampu. Kalau mampu, jadi kan orang yang tidak mampu itu bisa jadi karena dua. Karena sakit atau karena umur, karena usia. Ada orang yang secara usia, ya dia harus makan tiap 3 jam. Tiap 4 jam. Atau apa, udah gak mampu dia. Atau ada orang sakit, yang sakitnya ini memang tidak diharapkan sembuh. Jadi tidak diharapkan dia mampu. Kalau kondisinya seperti itu, maka dia tetap wajib mengganti puasa. Artinya kalau dia mampu, maka dia wajib mengganti puasa. Utang tetap harus dilunasin. Memang yang dibicarakan para ulama adalah ketika dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Bagaimana dia? Apakah orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja di masa muda dia, puluhan tahun dia nggak puasa, kemudian di akhir hayatnya di masa tua dia bertobat, atau kapanlah dia bertobat, nggak harus masa tua. Apakah orang ini wajib menggantikan puasa Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja? Jumhur ulama mewajibkan, tetap dia ganti. Tetap dia ganti, diqodho dia. Walaupun nggak diterima jelasnya. Tapi itu sebagai hukuman buat dia. Karena kalau orang artinya bukan nggak diterima ya, Afan. Anda mungkin salah menyampaikannya. Bukan nggak diterima, tapi dia tetap melakukan dosa. Dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena puasa adalah rukun Islam dan dia tinggalkan dengan sengaja. Maka menggantinya dia. Makanya sebagian ulama mengatakan nggak wajib mengganti. Kenapa? Udah dosa dia. Udah keluar waktunya. Dan engkau meninggalkan dengan sengaja. Seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Apakah dia wajib mengqadha? Memang jumhur ulama mewajibkan dia mengqadha. Tapi kita sendiri tahu ketika orang sholat di luar waktunya, dia berdosa. Maka dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada orang yang meninggalkan puasa dengan uzur. Tetap utang berarti dia. Ketika di masa tua dia mampu. Mamanya dengan model puasa, dia mau ambil Daud umpamanya. Karena nggak tahu berapa jumlahnya. Udahlah dihitung kira-kira. Kira-kira dia datang bulannya itu 7 hari. Dan seingat dia, mulai dia balik sampai umur berapa, dia itu nggak pernah ganti puasa. Nggak pernah ganti puasa. Artinya puasa Ramadan yang datang bulan, ya udah nggak pernah dia ganti. Jadi utang kan? Utangnya bertumpuk-tumpuk. Tapi dia meninggalkan puasanya dengan sengaja. Cuma bayar utangnya ini, dia sengaja nggak mau bayar utang. Sekarang bertobat, dia tahu kalau utang itu tetap harus dibayar, maka bayar sekarang. Kalau mampu. Bukan dengan bayar fidyah, enggak. Dia bayar dan banyakin amal soleh. Banyakin amal soleh yang lainnya, dia mau ngasih makan orang, ngasih buka orang. Karena memang termasuk kesalahan dia menunda-nunda pembayaran yang seharusnya dia bayar. Kita tahu matlul ghani dzulmun. Orang kaya di dunia ini, kalau punya utang nggak bayar, itu zalim. Zalim dia cuma. Sedangkan engkau punya utang dan engkau mampu untuk membayarnya, engkau telah melakukan kezaliman. Engkau menzalimin dirimu sendiri. Maka sekarang saatnya melunasi, dan dalam pelunasan itu perbanyak amal soleh, memberi makan orang yang berbuka, kasih makan orang miskin dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh anak kandungnya membantu mengkodokkan puasa untuk beliau bila jumlah harinya banyak, misalnya lebih dari 20? Apakah hutang puasa ini sama hukumnya dengan hutang harta yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan jenazahnya? Dan bagaimana kalau ibu kita sudah wafat, tapi kita tidak tahu apakah masih ada hutang puasanya? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Jadi kalau ibunya
mampu puasa, kemudian dia, bolehkah anak membantu ibunya, menguasai ibunya ya? Nggak bisa dia gantiin puasa ibunya. Ibunya masih hidup, silahkan. Dia gantikan puasa ibunya. Dia silahkan ibunya berpuasa sendiri untuk diri dia. Maka nggak ada masalah kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, nggak perlu anaknya mempuasakan. Ibu anak sakit, Ustaz nggak mampu puasa, Ustaz udah bayar fidyah. Allah udah jelaskan hukum, bukan digantikan oleh anaknya. Kemudian berkaitan dengan utang, kalau utang di dunia kan kita bisa bayarin. Memang ada amalan-amalan yang bisa digantikan. Salah satunya amalan yang bisa digantikan itu adalah umpamanya haji, dibadalin, orang tua nggak mampu, artinya dia nggak mampu untuk membayarnya. Maka silahkan dibayarin sama anaknya, dihajikan sama anaknya, atau nyuruh orang untuk membayarkan. Tapi kalau utang puasa, dan kita tahu ketika ibunya nggak mampu puasa, bayarinnya itu adalah dengan fidyah. Gimana kalau kita nggak tahu ibu kita punya utang? Ya alhamdulillah, pada hakikatnya orang itu nggak punya utang. Hukum asalnya dia orang nggak punya utang. Tapi kalau ternyata dikatakan ibu, anak mungkin Ustaz punya utang, ya sudah antum banyak-banyak istighfar buat orang tua. Banyak-banyak sedekah buat orang tua. Hada wallahu a'lam bishawab. Memang ada puasa nazar. Kalau ibu bernazar kemudian meninggal dunia, maka keluarganya bisa membayarkan utang nazar puasanya itu, ya. Mau ibu bernazar mau puasa 7 hari kemudian meninggal dunia, ibu belum sempat membayarnya. Apakah boleh dipuasakan? Di sini sebagian ulama berpendapat dengan hadis Nabi SAW, man mata wa alaihi shaum, shoma anhu ahluh. Barang siapa yang puasa meninggalkan utang puasa, maka keluarganya membayarkannya dengan berpuasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.